Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi maknanya apa sih iblis ini? Ini loh iblis. Tidak mau sujud kepada Adam. Maknanya apa? Iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Abdul Halim ini tidak mau bila dikatakan Abdul Halim ini tidak ada. Tidak mau. Hanya Allah saja yang ada. Tidak mau Abdul Halim ini ngeyel. Ya inilah iblis yang gentayangan ini. Iblis yang menyesatkan Abdul Halimnya ini. Kenapa Abdul Halim ini ngeyel? Agar apa? Agar iblis setan ada temannya di dalam neraka. Ada temannya di dalam api-api yang ada di sini. Itulah sehingga manusia tidak bisa kembali ke jalan Tuhannya. Kenapa? Karena iblis menghembuskan kamu sudah makrifat. Allah itu tidak punya kuasa kecuali kamu. Mana mungkin Allah bisa duduk? Kalau Allah bisa duduk, lah sama dengan kamu. Berarti iblis setan ini memang sengaja menghembuskan kepada hati manusia supaya manusia ingkar, syirik kepada ayat-ayatnya Allah. Jangan dilihat ayatnya Allah itu. Yang benar, yang ada, yang nyata, yang wujud itu kan ayat sendiri. Berarti dalam hati kita selama ini tidak yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Bila kita tidak yakin Allah Maha Kuasa, yang kita yakini hanyalah kuasa kita sendiri. Berarti kita selama ini sudah tahu diri kita ini masih kafir atau sudah Islam di sisi Allah. Sekarang sudah kita ketahui. Ya tidak, Kang Mas? Kang Fitra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Jadi itulah sudah diketahui semua. Jangan nunggu besok kadaluarsa, Mas Bro. Jadi kita selama ini ketika masih ada, masih wujud, masih hidup, diri manusia kita sebagai Tuhan, Baitun Nas yang ada di dalam dada ini, yaitu yang dimaksud mati su'ul khotimah. Jelek pungkasannya, sholatnya jelek, ibadahnya jelek, duduknya jelek, merokoknya jelek, amal baiknya jelek, zikirannya jelek. Kenapa kok jelek? Karena su'ul khotimah. Apa yang dimaksud su'ul khotimah? Semuanya kembali kepada li nafsi, bahwa aku yang berkuasa untuk berbuat itu semua. Manusianya yang merasa berbuat untuk itu semua. Itu yang dimaksud su'ul khotimah, terputus dari Tuhannya. Akan tetapi bila hati kita mau sujud kepada Adam, apa maknanya? Setan itu ya diri kita, iblis itu ya diri kita. Sujud kepada Adam itu maknanya sujud pulang kampung kepada dulu kita ndak ada. Dulu kita goib. Kita pulang kembali kepada awalnya, bahwa dulu saya ndak ada, pun juga sekarang tak ada, pun juga nanti sama-sama ndak ada. La maujudan illallah, yang ada hanya Allahnya saja. Itulah yang dimaksud hamba-hamba yang mengabdi, rela, ridho dalam hatinya bahwa diriku ndak ada, yang ada
hanyalah Sang Pencipta. Itulah imannya para nabi, itulah imannya para rasul. Meskipun kita tidak bertemu dengan para nabi dan para rasul, ajarannya originalnya ya seperti ini. Sama halnya Anda bertemu Nabi Muhammad, sama halnya Anda bertemu Nabi Isa, sama halnya Anda bertemu para rasul-rasul yang lain. Bila di dalam hati kita mengikuti jalan yang seperti ini, inilah agamanya para nabi dan para rasul. Apa agamanya? Berpasrah diri. Jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Duduknya sudah dikuasai Tuhannya. Apakah jalan yang lurus? Melihatnya sudah dikuasai Tuhannya. Bila sudah dikuasai Tuhannya, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, kemanapun kau hadapkan wajahmu, yo disitulah aku. Bila manusianya sudah tidak ada lagi, baru nyata Allahnya. Jadi bila menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka tiadakan dirimu. Baru itulah yang nyata Tuhan yang menguasai dirimu. Monggo Kang Mas yang lain. Monggo apa pendapatnya? Mungkin ada tambahan dari pemaparan yang kurang sempurna ini bisa disempurnakan oleh Kang Masku yang lain. Monggo gantian. Apa suara saya bisa ditangkap ini? Kok enggak kedengaran sesuatu saya? Ada. Oh, Mbah ada. Ya, lanjutkan, Mbah, lanjutkan. Kami sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, alhamdulillah. Kami pun juga sami'na wa ata'na apa yang dikarepke urip. Karena manusia tidak punya kehendak, tidak punya kuasa, tidak punya rasa. Bila manusia masih duduk di rasa, ya maka rasa masih rasa manusianya. Maka dari itu wajib bagi manusia untuk dijungkel-jungkel nih. Wajib untuk diri kita ditenggelamkan di lautan hayatullah. Ditenggelamkan di dalam uripe Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong lagi hidup hidup di dunia ini. Supaya kita tidak mentang-mentang lagi menginjak-injak ibu kita. Apa ibu kita? Bumi yang kita injak ini kan ibu kita. Asal kita, awal kita. Berhubung kita di dunia ini selalu dan selalu mempertuhankan diri kita daripada mempertuhankan yang punya langit dan yang punya bumi, maka hati kita sombong, kepada diri kita sombong, kepada sesama sombong. Ada orang yang berbeda paham, gampang kita menuduh, menghina, meremehkan, meskipun babakan hati, meskipun tidak diungkapkan. Ini lebih dahsyat siksanya dari itu semua. Maknanya yang disiksa itu apanya sih? Yang sakit tuh di sini, yang panas tuh di sini. Inilah yang dimaksud alam barzah itu, yang mana matahari sedepa, bukan sedepa ke atas, tapi sedepa ke bawah. Ya ini yang membakar. Tidak akan mati-mati manusia abadan abada sampai kiamat. Tapi yang digambar-gambarkan manusia selama ini, katanya besok di alam barzah setelah kematian, mataharinya sedepa. Muhal, ngimpi. Tidak mungkin matahari yang kita lihat itu segini. Hancurlah. Itulah iman-iman yang halusinasi. Karena imannya masih mengedepankan hawa nafsunya yang merasa beriman. Sehingga imannya hanyalah iman bohongan. Padahal tidak beriman, ngaku-ngaku iman. Padahal murtad, tapi takut murtad. Maka dari itu, untuk berangkat hijrah kepada Allah, wajib murtad.
Kalau tidak murtad, ya tidak bisa masuk Islam. Murtad kepada siapa? Murtad kepada Abdul Halimnya. Jangan jadikan Abdul Halim ini Tuhan lagi. Jangan jadikan Abdul Halim ini penguasa lagi. Jangan jadikan Abdul Halim ini yang bisa duduk, yang bisa berdiri, yang bisa bicara, yang bisa berkebun, yang bisa makan, yang bisa minum, yang bisa apapun. Jangan Abdul Halimnya lagi. Itulah yang dimaksud wajib murtad kepada dirimu. Maka kau bisa lepas terbang ke rahmatnya Allah. Ketemulah dengan Nabi Muhammad. Ketemulah dengan para nabi dan para rasul, bertemulah dengan orang-orang yang terdahulu yang sudah mendahului kita, bertemulah dengan ibu bapak saudara kita, nenek-nenek yang sudah meninggal, ketemu semua di dalam ahadnya Allah. Karena tidak ada almarhum ini, almarhum itu apa sih maknanya? Mereka bukan punya hidup sendiri-sendiri. Yang dimaksud almarhum itu mereka sudah ahad kembali ke rahmatullah. Karena hidup itu ya Allah sendiri. Jadi tidak ada ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi. Masa manusia yang di dalam neraka ini mendoakan orang-orang yang sudah dirahmati Allah. Mendoakan orang-orang yang ada di sisi Allah. Muhal atau tidak? Masa ahli neraka, ahli pendosa mendoakan orang yang suci, orang yang sudah di sisi Allah. Muhal atau tidak, Kang Mas? Kita-kita ini yang masih duduk-duduk disiksa di dalam neraka kok mendoakan yang di surga. Salah doa. Kenapa? Karena selama ini kita salah menghadap. Karena kita selama ini salah iman. Seolah-olah diri kita lah yang lebih mulia daripada orang yang mati. Sehingga kita mendoakan mereka. Seolah-olah kita yang lebih mulia dari mereka. Padahal kebalik, Mas Bro. Ya enggak? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi, engkaulah yang ku maksud ya Allah. Waridhoka matlubi, dan ridhomulah yang aku cari. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridhonya Allah? Wong kepada Allahnya saya ketemu. Ya tidak. Alhamdulillah, selamat datang Kang Naru apa? Assalamualaikum. Saya izin nih Mbak. Waalaikumsalam. Mbah ngopi dulu Mbah, sambil ngopi Mbah. Ngopi dulu Mbah. Sambil ngopi. Iya. Saya ambil kopi saya ya. Lanjut Mbah. Saya nyimak Mbah. Lah, lag is hilang sinyalnya. Belum. Si koneksi terputus internetnya. Kata iki, wis ana. Disampean anu dah, anak suaranya ada. Masihkah ada yang mendengarkan ini? Mohon informasinya, gambar-gambarnya kok tidak ada ini. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Apakah suara saya bisa dimonitor? Karena masih Alhamdulillah, karena yang naik tadi kok terpental semua. Tapi suaranya bisa ditangkap ya. Bagi saudara yang mau naik silakan. Kalau mau naik saya naikkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hidup ini penuh dengan misteri. Kenapa kok hidup ini penuh dengan misteri? Karena yang jadi Tuhan di dalam diri kita masih diri manusianya, ya pasti ditakut-takuti. Manusianya, ketika manusianya merasa lebih berkuasa daripada Tuhannya, manusia yang mana manusianya masih merasa lebih wujud daripada Tuhannya, manusia yang masih merasa lebih hidup daripada Tuhannya, ibarat domba yang tersesat. Domba yang tersesat di hutan sendirian lepas dari pemeliharanya. Kira-kira ibaratkan domba itu saya. Domba yang tersesat itu saya. Ketika di hutan sendirian takut, serba takut, tidak ada temannya, mau cari makan serba takut, cari minum serba takut. Takut apa? Takut dimangsa oleh binatang lain. Takut dimangsa ular kah? Takut dimangsa harimau kah? Takut dimangsa buaya kah? Hidupnya selalu ketakutan. Takut tidak bisa menemukan makan, takut tidak bisa menemukan minum. Kenapa? Karena domba yang tersesat Abdul Halim ini telah terpisah dari pemeliharanya. Ya hidupnya susah terus. Ya hidupnya sengsara terus. Ya hidupnya kurang terus. Kenapa? Karena domba yang tersesat ini, Abdul Halim ini, yang memisahkan dari kerajaan Tuhannya, yang memisahkan diri dari gembalanya. Jadi untuk selamat agar Abdul Halim ini hidup damai, makmur, senang, sentausa, enjoy dan bahagia, ya Abdul Halim, ya domba yang tersesat ini berusaha keras manjada-wajadah kembali menemukan siapa sih pemeliharaku ini. Carilah pemelihara domba ini, domba yang tersesat di dalam hawa nafsu ini. Carilah penggembalanya agar apa? Agar tidak susah-susah lagi hidup di dunia ini. Agar tidak takut-takut lagi dengan apa-apa. Agar tidak takut-takut lagi dengan siapa-siapa. Agar terjamin berkecukupan apa yang kita butuhkan bila kita sudah kembali kepada sang gembala domba ini. Maknanya bila Abdul Halim sudah menemukan Tuhannya, itulah yang dimaksud domba yang tersesat ketemu dengan sang pengembalanya. Maknanya bertemu dengan yang punya. Ketika domba ini sudah ditemukan oleh gembalanya, maka dicukupilah di kandangnya. Makan tiap hari dicukupi oleh sang gembalanya. Minum dicukupi oleh sang gembalanya. Vitamin diberikan serba kecukupan di dalam pemeliharaan gembalanya. Meskipun banyak harimau di luar kandang, meskipun banyak buaya di luar kandang, meskipun banyak pemburu di luar kandang, dombanya berhubung di dalam kandang, yo enjoy, why ada yang jaga. Tapi kalau kita tersesat dombanya, gampang diburu, gampang dibunuh, gampang makan oleh binatang-binatang buas yang lain. Jadi hidupnya selalu takut dan takut.
Apa buktinya? Kita selama ini ketika kita jauh dari Tuhan, kita ketakutan di dalam doa-doa kita. Ya Allah, hutangku banyak ya Allah. Ya Allah, aku besok makan apa? Itulah yang dimaksud ketakutan. Ibaratnya ahli neraka, ibaratnya ahli siksa kubur, itu bengok-bengok. Tolong, tolong, tolong. Iya tidak, Kang Mas. Karena hidupnya dipenuhi ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan apa yang dibutuhkan tidak terrealisasi. Apa yang diimpi-impikan tidak terrealisasi. Jadi ketakutan-ketakutan itulah cipta-cipta manusia, keinginan-keinginan manusia yang mana manusia hanyalah menyenangkan, membahagiakan hawa nafsune dewe-dewe. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين